Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan 4 contoh soal beserta penyelesaiannya, yaitu soal payback, perhitungan payback period dan ROI. Untuk soal yang pertama, soalnya seperti ini. Kita inisiasi satu persatu ya. Yang pertama adalah tahun 1993 perusahaan menginvestasikan dana awal sebesar 700 juta. Kita tulis investasi awal sebagai A, yaitu 700 juta. Kemudian dengan investasi tersebut manajemen mengharapkan pemasukan atau cash inflow sebagai berikut dari tahun 94 sampai tahun 99 itu. Nah, itu kita tulis B. Cara menghitung B adalah dari tahun cash flow kumulatif cash flow. Pada tahun pertama, pada tahun 94 cash flow-nya 100 juta. Pada tahun kedua 100 juta. Pada tahun ketiga 150. Sampai tahun ke-6 150. Kemudian kita kumulatifkan karena B adalah kumulatif cash flow tahun ke N. Nah, N-nya berapa? Nanti kita hitung ya. Kumulatifnya adalah ya ini 100. Kemudian 100 tambah 100 200 juta. 200 ditambah 150 350 juta. Ditambah 150 500, tambah 150 lagi 650 juta. 650 tambah 150 800. Jadi 800 ini adalah B, yaitu kumulatif cash flow tahun ke N. N-nya berapa? N-nya itu 5. Kenapa 5? Karena N itu adalah dimana investasinya ini tuh belum terpenuhi. Nah, di soalnya itu kan perusahaan mensyaratkan bahwa investasi tersebut akan kembali dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, investasinya kan 700 dalam jangka waktu tahun keberapa? Belum nyampe 700 kan, pas 650 juta ini pada tahun kelima. Jadi N-nya itu adalah 5, dimana tahun yang investasinya itu belum terpenuhi. Nah, ini B-nya udah ketemu 800, kita tulis 800 juta. Kemudian C adalah kumulatif cash flow tahun ke N plus 1. Nah, kumulatif cash flow ke N-nya kan salah, bukan 800, 650. Yang ini tadi ya, yang tahun kelima. Nah, plus 1-nya berarti di tahun terakhir yang pas 800 juta tadi. Kita tulis 800 juta. Nah, udah ketemu A, B, C dan N-nya. Terus kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya payback period sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. N 5 ditambah A 700 dikurangi B 650, C nya 800 dikurangi 650 dikali 1 tahun.
dan sama dengan 5 ditambah 700 kurangi 650, 50 dibagi 800 kurangi 650, 150 dikali 1 tahun sama dengan 5 ditambah 0,3. 0,3 dikali 1 kan tetap 0,3. Nah, berarti hasilnya sama dengan 5 ditambah 0,3, 5,3 tahun. Kan 0,3 dikali 1 tahun 0,3 tahun, berarti 5 ditambah 0,3, 5,3 tahun atau 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan ini kan udah dia kurang dari syaratnya, karena syaratnya kan adalah 6 tahun, sedangkan dia bisa selesai selama 5 tahun 4 bulan aja. Jadi kan kurang dari syaratnya. Artinya ini bisa diterima. Ya, dia 5,3 tahun, karena tadi syaratnya kan adalah 6 tahun, sedangkan 5 tahun 4 bulan itu udah selesai. Jadinya dia kurang dari syaratnya, syarat 6 tahun tadi, sehingga dia bisa diterima. Lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan akan mengadakan investasi terhadap proyek sebesar $2.000. $2.000 di sini sebagai nilai investasi awal. Inisial investasi 2.000. Kemudian diperkirakan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 350. Artinya dia aliran kas atau cash flow-nya 350. Dengan syarat pengembalian investasi adalah 2 tahun. Syarat pengembalian adalah 2 tahun. Berapa payback period dari investasi ini? Apakah investasi bisa tetap dilanjutkan? Kita hitung payback periodnya. Inisial investasi atau nilai investasi awal bagi cash flow-nya. Bagi cash flow dikali 1 tahun. Kita masukkan 2.000 dibagi 350 dikali 1 tahun. 2.000 dibagi 350, 5,7 dikali 1 tetap 5,7 tahun, atau 5 tahun 8 bulan. Nah, karena payback periodnya ini lebih lama dari 2 tahun dari syarat, maka investasi ini tidak layak. Karena dia payback periodnya ternyata lebih dari syarat pengembalian, di mana yang harusnya itu 2 tahun, dia malah 5 tahun 8 bulan. Jadi dia tidak layak. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah perusahaan akan mengadakan investasi terhadap proyek sebesar 4.000. Ini hampir sama kayak nomor 2 ya. Jadi inisial investasinya 4.000 atau nilai investasi awalnya $4.000. Kemudian
Diperkirakan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 800. Berarti cash flow-nya 800. Dengan syarat pengembalian investasi adalah selama 5 tahun. Syaratnya dia 5 tahun harus udah kembali. Kita hitung apakah investasi ini layak apa enggak. Kita hitung. PP sama dengan nilai investasi awal dibagi cash flow kali 1 tahun. Ini 4.000 dibagi 800 kali 1 tahun sama dengan 5 tahun. Jadinya payback periodnya sama dengan syarat pengembalian. Nah, kalau masih sama itu, dia bisa dikatakan, investasi ini bisa dikatakan layak. Jadi dia layak. Karena payback periodnya ternyata sama dengan syarat pengembalian investasi. Artinya investasi perusahaan ini tuh masih layak. Yang terakhir, nomor 4. Sebuah perusahaan berinvestasi aplikasi X dengan biaya awal 400. Berarti biaya awal itu sama dengan biaya investasi sebesar 400. Manfaat tiap bulan sebesar 15. Berarti manfaat per bulan 15. Dengan biaya per bulannya 10. Biaya per bulan 10. Hitunglah besar ROI asumsi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kita hitung keuntungan per bulan. Yaitu manfaat per bulan dikurangi biaya per bulan. Biaya per bulan. Berarti manfaat per bulannya 15 dikurangi biaya per bulannya 10 sama dengan 5. Keuntungan per bulannya 5. Kemudian ROI itu karena satuannya tahun, jadi ini dijadikan tahun. Keuntungan per tahun. Lima ini dikali 12. Karena 1 tahun kan 12 bulan, berarti 5 kali 12 60. Setelah 60 kita hitung ROI nya, yaitu keuntungan ini keuntungan per tahun dibagi biaya investasi dikali 100%. Keuntungan per tahunnya 60 dibagi biaya investasinya 400 dikali 100%, hasilnya 15%. Jadi ROI nya sama dengan 15%. Ini keuntungan per tahun dibagi biaya investasi dikali 100%. Berarti keuntungan per tahunnya ini tadi 60 dibagi biaya investasinya 400 dikali 100%, hasilnya 15%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.